Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Bapa yang tidak berkesudahan kepada kami semua. Bukan karena kami hebat atau kami melakukan sesuatu yang layak untuk dipuji, tapi benar-benar Bapa, semua hanya karena cinta-Mu pada kami semua. Bapa, malam hari ini kami mau menerima perkataan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema, menjadi segalanya dalam kehidupan kami yang mengatur seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk mengerti setiap firman dan bantu hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan tidak layak ini untuk menyampaikan hanya firman-Mu saja yang murni tanpa ada campuran pemikiran manusia apapun. Bapak, Kau menyerahkan seluruh fellowship pada malam hari ini. Biarlah Kau satukan kami dalam firman-Mu, Kau satukan kami dalam kasih-Mu, sehingga perkembangan dapat terjadi pada gereja-Mu dan kami semua dapat bertumbuh dalam iman menuju kesempurnaan dalam Kristus. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini bahan sharingnya itu saya dapat dari khotbah pendiri gereja ini, ya, Dr. Abraham Park. Dan ini sangat memberkati sekali ya. Kita akan bersama-sama belajar. Kita akan belajar dengan judul Pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Melalui apa? Melalui gereja sejati. Ini semua harus menjadi kita, saudara ya. Kita harus menjadi jemaat kudus sejati di akhir zaman. Nah, kita tahu sejak kejatuhan manusia, ya, Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan terus bekerja, Dia akan istirahat ketika kita telah menang. Ya, kita udah kembali ke surga, Yesus datang kembali dan penghakiman atas dunia ini. Baru Tuhan berhenti bekerja, selesai semuanya. Saudara boleh tulis referensinya di Yohanes 5 ayat 17. Ya, kita nggak bisa baca semua ayat malam ini karena akan banyak sekali, tapi saya akan kasih semua ayat supaya nanti di rumah saudara buka lagi, direnungkan lagi, dibaca lagi ya. Nah, jadi dari zaman Adam jatuh, di setiap zaman setelah jatuh itu Tuhan terus bekerja sesuai dengan zamannya. Contohnya di Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama Tuhan kerja lewat perantara, yaitu lewat nabi. Para nabi ya, dan juga ada imam besar. Jadi untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu menggunakan perantara dan media. Kalau di zaman Perjanjian Lama kan kita tahu ada kemah suci, ada bait suci, dan kemah suci bait suci ini Tuhan jadikan pusat kehidupan umatnya. Ya. Contohnya apa saudara? Di perjalanan padang gurun. Ya, di padang gurun Tuhan memberikan blueprint, ya, cetak biru kemah suci. Semua detailnya Tuhan kasih, bahannya, ukurannya Tuhan berikan lewat Musa dan mereka dirikan di tengah perjalanan padang gurun. Nah, kalau saudara tahu di Bilangan 2, nanti saudara baca juga di Bilangan 2. Di situ ditulis dengan jelas bahwa umat Israel itu berkemah mengelilingi kemah suci. Ya. Jadi kalau kemah suci itu di tengah seperti ini, ada berapa? Wah, belum ngomong udah jawab nih, luar biasa. Berapa suku? 12 suku. Ya. 12 suku umat Israel. Berarti kalau dibagi 4, setiap sisi ada berapa? Jadi 3-3. Ini semua perkemahan umat Israel, saudara. Dan semua berkemah, masang kemahnya ini jadi setiap suku ya, setiap suku gitu. Mereka semua masang kemahnya ngadep ke dalam, ke kemah suci. Jadi setiap masang tenda, mereka masang tendanya semua ke arah kemah suci. Ya, ini tertulis di Bilangan 2. Dan kalau kita lihat di Bilangan 9, ya, boleh ditampilkan Bilangan 9 ayat 17. Bilangan 9 ayat 17. Dikatakan setiap kali awan itu naik di atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam,
Di sanalah orang Israel berkemah. Lalu di ayat 23 dikatakan seperti ini. Atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantara Musa. Jadi kalau mereka berkemahnya nggak ngadep kemah suci, gimana mereka bisa lihat tiang awan sama tiang api, betul nggak saudara? Jadi mereka kalau mau pindah tuh mereka lihat. Jadi kalau misalnya ini kemah suci 3D-nya gitu ya, ini kemah suci misalnya di tengah, awannya tuh di atas kemah suci saudara. Jadi ini pindah, mereka langsung pindah. Anytime, kapan saja. Jadi mereka makanya selalu menghadap ke kemah suci kalau berkemah. Ini kan bukan sembarangan Tuhan menentukan seperti ini. Ini menggambarkan bagaimana umat kudus, umatnya Tuhan harus hidup berpusat pada kemah suci. Untuk zaman kita adalah gereja, ya, gereja, saudara. Tuhan bekerja seperti itu. Bayangin nih, kalau misalnya si pilar apinya pindah jam 3 subuh. Semua lagi tidur lelap. Tiba-tiba, pindah. Mereka semua harus cepat-cepat pindah saudara. Itu kan melawan daging kan, daging yang pengennya tidur. Kalau bisa Tuhan pindahnya pagi deh atau siang gitu pas salse. Kalau Tuhan bilang pindahnya malam itu jam 3 subuh, mereka harus pindah. Itulah Tuhan saudara, gak bisa ditebak dengan manusia. Tuhan bekerja sesuai dengan perintahnya, kita gak bisa ngatur Tuhan. Kita harus selalu memandang hanya kepada Tuhan dan kehendaknya. Di 1 Korintus 10 ayat 11, boleh tampilkan 1 Korintus 10 ayat 11, dikatakan semua yang telah menimpa di zaman perjanjian lama termasuk perjalanan padang gurun, itu sebagai apa? Contoh untuk kita semua. Ditulis menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hari ini kan? Akhir zaman, saudara percaya kita di akhir zaman? Jadi semua yang tertulis di perjanjian lama itu buat kita gambaran untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Jadi bukan cuma sejarah yang kita gak perlu tahu saudara. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, semakin dekat kan saudara kita? Betul gak semakin dekat? Semakin dekat. Tuhan, pekerjaan Tuhan sudah mencapai penggenapannya, udah sedikit lagi saudara. Setan bekerja akan semakin kencang. Kita pun harus bekerja semakin keras. Lebih dari setan saudara kalau harusnya. Untuk kita menang. Maka kita harus mengerti. Saudara, saya bawa gambar. Ini gambar kemah suci, bait suci Yeskiel. Kecil ya, saya bawanya yang kecil. Ini ada di buku ke-10 ya kalau gak salah, betul gak? Alan 10 ya? Yeskiel. 11 bukannya Abraham? Oh 10 Abraham ya? 11 sorry betul 11. Buku ke-11 akan keluar nanti suatu hari ya, Indonesia semoga segera, tentang bait suci Yeskiel. Pertama kalinya dalam sejarah dunia ini, benar-benar pertama kalinya saudara. 25 titik di mana Nabi Yeskiel dibawa, itu dipaparkan, dijelaskan dengan urutan yang detail beserta ayat-ayatnya. Ini belum pernah ada. Ahli teologi pun mentok cuma sampai belasan tempat. Dan detail ukuran semua digambarkan. Ini bait suci belum pernah dibangun di bumi ini. Ini adalah gambaran bait suci yang ada di Yerusalem baru. Yaitu untuk kita semua di surga saudara. Tuhan kasih ini untuk kita mengerti rahasia Tuhan. Jadi disembunyikan di balik blueprint ini, di balik cetak biru ini saudara. Spesifikasi semuanya ini menggambarkan diri kita masing-masing. Karena kita kan Yerusalem baru kan, kita pengantinnya. Ini kan bait suci di Yerusalem baru. Ini sinkron saudara dengan Yerusalem baru di Wahyu 21. Bentuknya kotak, ukurannya square sama sisi. Sama. Ini luar biasa sekali. Nah saudara tahu di bait suci Yeskiel ini ada yang keluar. Air. Dikatakan di kitab Yeskiel kemana air ini pergi semua yang mati jadi hidup. Air ini adalah firman Tuhan. Ini menggambarkan pekerjaan di akhir zaman saudara. Ini pekerjaan di akhir zaman. Di Habakuk 2 ayat 14 dikatakan pengetahuan akan firman Tuhan akan menutupi permukaan bumi kan.
Jadi air akan menutupi dasar laut. Loh, bukannya laut itu udah ada airnya. Jadi air ini apa? Firman. Akan tersebar ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14 berkata, sesudah firman itu tersebar, kesudahannya datang. That's it, saudara. Jadi sekarang kita sedang apa, saudara? Apakah kita hidup setiap hari hanya bangun, kerja, that's it, tidur, bangun, tidur, tiada makna? Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan di waktu yang tinggal sedikit. Jadi kita lihat di Ibrani 12, boleh tampilkan Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kata jemaat anak-anak sulung dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia. Ini artinya apa? Gereja. Dikatakan di kitab Ibrani 12 ada gereja. Dalam terjemahan aslinya kata jemaat ini, kata gereja ini ditulis dalam bentuk singular atau single. Satu biji, saudara, satu gereja, satu. Bukan churches, tapi church. Saudara bisa cek bahasa Inggrisnya juga. Di Hebrew, di Ibrani 12 ya. Church, bukan churches. Tuhan menentukan gerejanya. Saudara, sekarang gini pertanyaannya. Sesuatu yang sejati, yang murni, itu ada banyak apa cuma satu? Contoh brand ya. Brand apa nih misalnya? Brand tas, misalnya tas. Ya. Tas misalnya tas, apa ya merek tas? Mainannya Hermes. I don't even know how to pronounce. Hermes. Oh, Hermes. Hermes, oke. Hermes, oke. Di surga udah gak dibawa, saudara. Hermes, oke. Tas Hermes. Cuma satu yang asli ya sih Hermes, betul gak? Yang lainnya di Mangga 2 Hermes, Termos, nggak tahu saudara, tapi cuma satu. Jadi firman Tuhan cuma satu, saudara. Makanya kita harus mencari kebenaran itu, mencari firman Tuhan yang sejati. Ya. Ini ingat, airnya keluar dari mana sekali lagi? Dari bait suci Yeskiel. Firman Tuhan keluar dari gereja. Ya gak mungkin firman Tuhan keluar dari mall. Masa dari mall gitu saudara, dari toko Hermes gitu gak mungkin kan. Dari bait suci. Karena bait suci itu apa sih? Bait suci itu apa sih saudara? Rumah siapa? Rumah Tuhan. Tuhan kan roh. Dia gak ada fisiknya. Untuk dia bersama dengan kita secara fisik, dia bangunan. Supaya kita bisa berkumpul jadi satu. Betul gak? Itu gereja saudara. Itulah gereja. Nah, di kitab Wahyu 11 mencatat tentang dua saksi di akhir zaman. Dua saksi ini bukan secara hurufiah, cuma dua orang gitu ya. Tapi dua di Alkitab menyimbolkan angka saksi. Sebuah hal kalau yang menyaksikan cuma satu orang dikatakan di Alkitab tidak sah. Minimal dua saksi baru hal itu valid atau sah. Jadi dua saksi di sini menyimbolkan saksi Tuhan yang membawa berita yang valid, yang sah, yang benar, yang sejati. Ini menggambarkan siapa saudara? Jemaat kudus di akhir hayat, akhir zaman. Ini serem banget ya ini. Goyang-goyang gini. Oke. Papan tulis saja mengalami goncangan saudara ya. Bagai Raja Wali ya ini. Nah jadi dua saksi di Wahyu 11 ini adalah gambaran jemaat kudus
Bukan yang sembarangan saudara, bukan yang palsu, tapi yang benar-benar sejati. Jemaat kudus sejati, dua saksi ini. Ya. Dua saksi ini mereka menerima materai Allah. Lalu mereka menubuatkannya lagi. Kita udah sering belajar ya materai Allah. Artinya jemaat kudus di akhir zaman harus menerima materai firman. Di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan di dahi kan. Kita pernah belajar, ini bukan secara hurufiah ditemplok kayak vampir tek gitu ya. Tapi firman Tuhan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ke dalam sanubari hati jiwa raga relung sukma saudara ya. Masuk ke dalam diri kita. Kenapa Tuhan bilang dahi? Karena pusat kehidupan kita bertindak, kita melakukan apapun semua berasal dari pikiran kan? Pikiran kita kan yang ngendaliin. Jadi kenapa Tuhan bilang di dahi? Menyimbolkan bahwa firman Tuhan harus mengendalikan hidup kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ini semua dikendalikan oleh firman. Itulah baru definisi jemaat kudus sejati di akhir zaman. Nah, dikatakan di Wahyu 11 ayat 1, boleh ditampilkan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, jadi di Wahyu 11 ayat 1 kita bisa melihat di situ ada sebuah pekerjaan Tuhan yang terjadi di bait suci. Betul gak? Ngukurnya di mana saudara? Di bait suci kan ngukurnya kan? Pengukuran terjadi dalam bait suci. Jadi pekerjaan Tuhan sekali lagi berpusat di bait suci. Di gerejanya. Nah di akhir zaman Tuhan mengukur jemaat kudus. Mengukur jemaat kudus. Yang lagi apa saudara? Jemaat kudus yang lagi apa yang diukur di sini dibilangnya? Yang lagi beribadah. Di dalamnya hanya mereka yang diukur saudara. Nah tongkat pengukur dalam bahasa Ibrani itu berasal dari dalam bahasa Ibrani adalah kane. Kata kane ini dari kata canon yang menunjuk kepada Alkitab, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi apa yang mengukur jemaat kudus? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengukur setiap dari kita. Ya. Jadi kalau kita mau tahu kita udah sampai standar Tuhan atau belum, firman Tuhan yang akan membetulkan kita, menegur kita. Firman Tuhan saudara. Makanya kalau terima firman, kadang hati ketusuk-tusuk gak jujur. Bukan kadang, setiap kali bahkan. Betul gak? Aduh sih, aduh. Mau nulis gue jadi, ini saya gitu kan. Ini pasti pendetanya nyindir saya. Padahal firman saudara. Firman ya firman. Jadi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Nah yang mengerikan, Tuhan tidak menghitung yang di luar. Yang ada di pelataran luar. Kita lihat Wahyu 11 ayat 2. Boleh tampilkan? Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini semua mengandung makna saudara. Nah bahaya kan kalau kita baca kita gak ngerti. Sedangkan ini adalah rahasia akhir zaman untuk kita selamat. Nah yang mengerikan gini, ini bait suci Yeskiel. Kita sekarang, ini kan Wahyu 11 kan ngomongin tentang akhir zaman kan. Berarti bait suci apa? Yeskiel dong timelinenya ya kan. Nah sekarang gini. Bait suci Yeskiel itu ini sebelumnya ada tembok dulu, tembok luar. Kayak ada sebuah bidang tanah saudara, ada tembok luar tebal banget temboknya. Nah si tempel ini yang saudara lihat ini, si bait sucinya baru ada di tengah sini saudara. Ya ini baru bait sucinya. Nah di dalam bait sucinya, pusatnya itu adalah mesbah korban bakaran. Di sini ada baru di sini nih kecil gini. Nah ini ruang maha kudus, ruang kudus dan balai, ada balai. Nah ini pelataran dalam namanya saudara. Di sini pelataran dalam. Ini pelataran luar.
luar ini udah bukan areanya lagi. Ini jadi kayak sebuah bidang tanah, di tengahnya baru seperti ini. Mengerti? Oke? Jadi yang sudah lihat ini tuh ini. Bukan segini ya, ini. Di luar itu ada lagi area yang dibatasi oleh sebuah tembok. Nah, tembok sekeliling ini gunanya itu memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Jadi kalau yang gak kudus udah jangan harap masuk ke sini saudara. Ke sini pun ini belum masuk bait sucinya loh, belum masuk areanya loh. Ke sini aja udah gak bisa masuk. Nah sekarang pertanyaannya, tadi yang gak dihitung berada di mana? Hah? Di sini kan? Di sini nih yang putih ini nih. Di sini. Udah masuk belum? Ini kan bait suci. Udah masuk premises gitu, udah masuk areanya. Pelataran luar. Terjemahan aslinya itu pelataran luar, bait suci. Jadi ini. Pelataran dalam kan ini. Ini baru si ruang maha kudus dan segalanya ada di sini. Ini si ini nih, yang kecil. Yang ada di sini tidak Tuhan hitung. Udah masuk sini berarti orang Kristen bukan? Serem enggak? Yang Tuhan pedulikan cuma yang udah masuk ke dalam. Masuk ke dalam sini lagi. Itulah gambaran tingkatan iman yang Tuhan mau di akhir zaman. Ini yang berada di pelataran luar. Ini seperti orang Kristen, tapi hanya KTP saudara, KTP, hanya KTP, hanya label. Kita punya teman kita namanya Christian, ya. Tapi jadi hanya label saudara. Nah, tapi hidupnya dikatakan di sini apa? Diberikan kepada siapa? Kalau dalam terjemahan aslinya, ini adalah Gentiles. Atau kalau di Alkitab Indonesia, kafir. Ya. Kafir. Orang lain selain umat Tuhan. Nah maksudnya apa? Kenapa dibilang dikasih ke orang-orang kafir? Yes, mereka Kristen, tapi hidup mereka seperti orang kafir. Mereka orang percaya tapi hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan. Hanya label. Berhati-hati saudara. Artinya kalau di zaman kita hari ini, kan gereja ini kan. Semua bisa datang, betul gak saudara? Anyone can come, semua bisa datang. Tuhan gak pernah tutup pintu pilih-pilih orang gak. Semua bisa datang. Mau latar belakangnya bobrok seperti apapun yang di dunia dikucilkan, disingkirkan oleh orang, diterima di rumah Tuhan. Karena ini rumah Bapa. Nah, tapi tidak semuanya lulus saudara. Bisa gugur. Dan tidak Tuhan hitung. Kalau kita hidupnya walaupun bergereja, beribadah, tapi jauh. Gaya hidup kita segalanya, pemikiran kita jauh dari kehendak dan firman Tuhan. Serem gak? Ini kan jadi ingetin kita ke Matius 7, 21 sampai 23 kan? Boleh ditampilkan Fit. Matius 7, 21 sampai 23. Dikatakan di situ bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini kan berarti orang ini bisa berseru Tuhan aja udah orang Kristen. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa kan tidak lain adalah firman. Nah mereka ini kalau dibaca di dua-dua, mereka melakukan semua hal yang orang Kristen lakukan pada umumnya saudara. Hal yang wajar ini orang Kristen semua lakukan ini kok. Apa tuh? Bernubuat. Bernubuat tuh kalau hari ini kita tuh seperti menginjil gitu. Berkhotbah, mengajar. Itu bernubuat. Lalu apa lagi? Mengusir setan. Ya kan? Mengadakan banyak mujizat. Panggil nama Tuhan. Ini semua yang dilakukan oleh orang Kristen di dunia ini. Tapi tidak semua Tuhan hitung atau kenal. Serem saudara, ini bukan bicara tentang si Ono itu mah pasti dia gak dihitung, gue yakin dia gak dihitung. No, ini kita hari ini saudara, kita lagi dalam peperangan. Kita semua tuh kalau, saudara tahu kalau misalnya acara reality show kayak Indonesian Idol atau misalnya ya kompetisi lah ya. Kompetisi kan gak semua menang kan, tapi kan mereka lagi bertanding gitu. Inilah kita hari ini. Jadi kita gak bisa nunjuk si ini gini sih, kita sendiri pun hati-hati bisa gak qualified saudara. Bisa gak dihitung. Walaupun kita sudah di dalam. Serem saudara. Makanya kita harus berhati-hati.
Nah jadi next, sebentar. Nah hari ini peringatan untuk kita semua. Mungkin kita mikir, udahlah gak peduli, yang penting gue jadi orang Kristen udah cukup kali, capek hidup. Tapi ini standar Tuhan saudara, ini tuh hidup dan mati kita. Anytime, kapanpun kita bisa pergi kan dari dunia ini. Gak mandang usia, mau muda, mau tua, mau cantik, mau kurang cantik kek, atau mau pintar, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, semua harus pergi. Dan tidak menghitung urutan. Jadi misalnya kalau anak lahir ada urutan anak ke-1, kedua, ketiga. Kematian tidak punya urutan. Anak bisa duluan dibanding orang tua. Jadi gak ada yang tahu. Hari ini pun kita gak tahu. Kenapa kita tidak melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita saudara? Karena kita berpikir kita punya waktu. Waktu punya kita, masih ada hari esok. Tomorrow, kan ada quote, diet starts tomorrow kan? Pernah dengar kan? Diet starts tomorrow. Ini kan yang kita lakukan baru makan. Kan kita pegang prinsip diet start tomorrow ya saudara ya. Nah tapi kita harus ingat bahwa gak tahu kalau malam ini Tuhan panggil kita pun udah gak ada tomorrow saudara di dunia ini. Kesempatan udah hilang. Jadi kita harus selalu berpikir sadar bahwa setiap hari, setiap saat, setiap hembusan nafas adalah momen terakhir kita. Selalu ingat seperti itu saudara. Nah, jadi di gereja akan selalu ada dua sisi. Mereka yang dihitung dan mereka yang tidak dihitung. Ini seperti perumpamaan yang Yesus kasih antara gandum dan ilalang. Nah, si gandum dan ilalang ini tumbuhnya di satu ladang yang sama saudara. Satu ladang yang sama. Dan boleh dibuka Vin, Matius 13 ayat 30. Tuhan biarkan keduanya tumbuh bersama. Bersama saudara, artinya side by side, bersampingan bersama. Melayani bersama, dalam satu komisi, bestie, dibiarkan di satu ladang semuanya. Dan dibiarkan tumbuh bersama. Kapan baru dinyatakan? Kapan? Waktu penuaian. Apa itu penuaian? Penghakiman. Jadi setiap dari kita sekarang tuh kita hari ini bisa jadi ilalang, besok jadi gandum. Kalau lagi gelap langsung jadi ilalang, lagi terang jadi gandum. Tapi kan gak boleh kayak gini saudara. Kalau Tuhan panggil kita lagi jadi ilalang gimana? Kita setiap hari harus jadi gandum. Jadi jangan heran di gereja itu akan banyak orang macam-macam rupa saudara. Tuhan kumpulkan berbagai macam ikan. Semua dibiarkan bersama di satu ladang. Yang penting kita harus bertumbuh, pastikan iman kita masuk ke dalam bait suci. Dihitung oleh Tuhan sebagai yang beribadah. Ya. Nah, kapan kita jadi ilalang? Kapan kita jadi orang yang tidak dihitung? Setan menaruh benih itu ketika tidur, betul, tidur. Tidur di sini itu di Matius 13 ayat 25. Matius 13 ayat 25. Pada waktu semua orang tidur. Tidur di sini adalah tidur rohani, saudara. Tidur rohani. Sekarang saya mau tanya, Ciute, orang tidur gimana ciri-cirinya? Tar dulu saya cari yang ngantuk. Oh, nggak ada nih, alert semua. Are you sleepy? No? Are you sleepy? No? Sleepy? If you sleepy, I will ask you question. Okay. Ciute, ciri-ciri orang tidur gimana? Merem. Nggak sadar. Kalau misalnya ada perampok datang, tahu gak? Mara bahaya datang, tahu gak? Kebakaran terjadi aja di rumah itu lagi tidur. Berarti mara bahaya terjadi nggak tahu. Bermimpi, betul? Mimpi itu sia-sia kan? Suatu ilusi. Tidur rohani seperti itu. Nggak sadar. Jadi nggak alert gitu, dalam kehidupan gereja juga nggak alert gitu, nggak tahu ini kegelapan atau bukan ya, semua omongan didengar dimasukin ke hati, nggak tahu ini sesuai firman gak ya, ini atau enggak ya, ini yang mana, nggak bisa bedain lagi saudara, itu tidur.
Jadi gampang ke ombang ambing. Ketemu yang gelap jadi gelap. Tapi nggak bisa membedakan, ini kok kayaknya nggak benar ya. Oh ini benar, nggak sadar gitu, nggak alert. Terus mimpi kan ilusi kan, bangun kan, hilang kan. Jadi hidupnya dalam kesia-siaan. Ketika kita tinggalin dunia ini kan kayak bangun dari mimpi kan saudara. Ini kan kita kayak mimpi, ini kan semua fana. Saudara yang punya barang apapun yang ini bisa dibawa pulang. Ada yang punya tas Hermes di sini? Ada yang bawa Hermes? Dibawa gak saudara kalau ke surga? Gak ada saudara. Mau Hermesnya segede koper juga gak dibawa saudara. Gak ada yang dibawa, semua ditinggalin. Jadi ciri-ciri orang tidur tidak sadar, tidak tajam, tidak bisa melindungi diri dari bahaya. Hidup dalam pikiran yang sia-sia dan hampa. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang berada di pelataran luar yang tidak dihitung Tuhan? Ciri-ciri orang yang berada di pelataran luar yang tidak dihitung oleh Tuhan. Yes, mereka orang percaya, mereka orang Kristen, yes. Tapi mereka kedagingan, manusiawi, duniawi. Nah, pohon, saudara mau tahu sebuah pohon itu lihat dari apanya saudara? Buah, betul, buahnya saudara. Nah, jadi kalau saudara mau lihat daging atau roh, ya lihat dari buahnya. Betul? Ya gak? Lihat dari buahnya kan? Ini over sugar gitu semua. Harus excited dong saudara. Makanya dikasih yang sugar-sugary supaya excited gitu maksudnya. Dari buahnya kan? Sekarang kalau misalnya orang yang penuh dengan luka hidupnya, keluarnya buahnya apa? Aduri, masih aura dangdut ya saudara, duri saudara. Ketemu orang selalu nyakitin. Betul? Kalau misalnya dia banyak iri hati, ya ketemu orang pasti, sendal kamu bagus ya, jeans kamu bagus, tasnya juga bagus loh, beli di mana? Contoh ya Ci, di mana nggak tahu juga sih, dia pasti di toko, kayak gitu kan? Tumben, gitu kan? Ya itu isi hatinya saudara, itulah pohonnya. Atau komplain, ini mah gerejanya, artinya hatinya tidak ada kedamaian. Baru masuk, kegedean gerejanya, remang, gelap. Misalnya saudara, makanannya, semuanya isi, gitu. Jadi dari buahnya. Nah jadi kita kan kalau udah ngerti gini bisa nilai, bukan jadi menghakimi ya saudara ya. Si ini kayaknya buahnya busuk deh. Kan bukan gitu juga ya. Pastikan hati kita dijaga saudara. Ya, jadi jangan nanti ketemu orang, kayaknya lu buah iri hati ya. Jangan gitu saudara. Nah kita mau lihat sekarang buahnya apa, buah daging. Jadi sekali lagi yang di pelataran luar itu orang yang beribadah, maksudnya orang yang percaya, apa itu tadi suara apa? Oh, orang yang percaya tapi kedagingan. Sekarang kita lihat buah daging. Vin, keluarin buah daging Vin. Galatia 5, 19 sampai 21. Galatia 5, 19 sampai 21 ini buah daging, saudara, kedagingan. Manusiawi, duniawi. Nah, pertama apa? Cabul. Cabul bukan berarti secara fisik aja saudara ya. Cabul itu kalau misalnya kita berzina dengan dunia, kita mencintai hal lain selain Tuhan kita, itu sudah berzina secara rohani. Ya. Kecemaran, ya. Hawa nafsu kan gak bisa dikendalikan. Hawa nafsu tahu kan ya pasti kan? Nafsu gitu, mau marah aja, mau segala lakukan sesuka hati. Next. Oh ada ayatnya kalau greedy taruh pisau di leher, di Amsal. Jangan greedy saudara ya, selain tidak sehat untuk badan, juga yang nggak bagus dong, glutton kan, makannya gitu kan greedy nggak dosa saudara. Saya percaya semua nggak greedy makanya sisa banyak ya saudara ya. Nah terus penyembahan, sekali lagi berhala bukan berarti saudara beli patung saudara gini-gini ya, tapi berhala itu apa yang kita cintai lebih dari Tuhan. Siapa yang paling saudara cintai di hati saudara? Nah itulah nomor satu, berhala kita. Kita cinta Tuhan, amin? Amin, kurang semangat, amin? Sihir ya udah pasti lah ya sihir. Perseteruan, perselisihan.
berantem kerjanya. Cari ribut terus, cari perkara terus, bikin perpecahan terus. Itu daging apa roh? Daging saudara, yang kita pecahin cuman telur. Jangan pecahin yang lain saudara ya. Iri hati udah jelas dong, gak boleh. Makanya kalau masuk mata kita jaga saudara. Masuk yang kerjanya ngeliatin, bahagia sekali dia. Enak ya hidupnya begini ya. Dia gak tahu hidup saya. Ngapain kayak gitu ke gereja saudara? Kita ke gereja cari apa sih? Cari Tuhan kan? Kan gitu kan kayak sinetron betul. Gitu. Dokumentasinya maju mundur nanti saya. Dia ya, enak sekali dia. Dia tidak tahu saya begini. Gitu. Cocok ya. Dia berani bilang cocok ya, dia tidak merasakan apa yang kurasakan. Ya iri hati kan? Ini harus dibuang saudara. Kalau masih ada berarti daging. Marah, udah jelas dong. Marah-marah terus. Disentuh dikit marah, disentuh dikit marah, sentuh dikit marah saudara. Kepentingan. Jadi pusatnya selalu diri. Dalam segala hal, mau pelayanan pun pusatnya diri aku betul saudara. Aku melayani ini pasti semua orang bilang aku bagus. Misalnya saudara ya. Jadi maunya pelayanannya yang selalu tampil. Kalau suruh ngosrek WC, masak di dapur, mau gak saudara? Enggak. Kecuali ya masaknya di sini katanya, aku capek sekali loh. Wah mungkin ya mau gitu. Jangan seperti itu saudara, ini cuma perumpamaan ya. Saya joking loh saudara ya. Kan buah daging gak cepat marah loh ya. Jadi nah terus roh pemecah, percideraan, roh pemecah yaitu pemecah. Pemecah gimana sih? Cigina, tau gak Cigina? Si ikan nila ya. Jadi kan dia ngerawat ikan nilainya gak pakai hati lagi. Gitu. Dipecah-pecah gitu. Cute, tau gak si Fanny? Nah seperti itu, mecah-mecah. Bikin si A benci sama si B, si C benci sama si D. Dipecah-pecah. Ini adalah daging. Saudara, daging. Dalam Tuhan gak ada yang kayak gini. Next. Udah ya? Oke, udah ya sampai 21 masih banyak saudara. Belum, makanya bingung kedikit. Kedengkian. Ya selanjutnya ya kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini yang menyeramkan saudara, kita take it easy loh. Setiap hari kita ke gereja take it easy, setiap hari bahkan dalam kehidupan kita. Iri, dengki, ngomongin si Anu, pecah-pecah sana sini. Kita take it easy gitu, seperti hal yang biasa. Tapi apa ujungnya ini yang serem? Ini yang serem loh. Artinya pergi kemana? Hell, neraka saudara, neraka. Saudara di sini ada yang masak, hobinya? Ibu mertua. Saya yakin ketika Anda masak banyak minyak yang muncrat-muncrat. Karena saya merasakan ya kan? Sampai ke mata saudara kemarin, cengaruh mata gitu. Itu baru minyak loh ya, belum api yang panas. Aduh, gelembung api. Ini bekasnya nih saudara. Ya, Tuhan Yesus disalibkan, saya diminyakin saudara tuh. Ini sakitnya sembuhnya 3 minggu saudara. Ini cuma minyak panas loh. Gimana kalau api neraka selamanya dan tidak mati-mati? Serem loh. Nah main-main ini tuh jangan take it lightly saudara. Goal kita hari ini masuk kerajaan surga betul? Mau dong ketemu lagi selamanya di surga? Jangan ada dari kita yang ketinggalan kan? Kita harus buang semua daging kita. Ignore. Kalau misalnya mata kita mulai nih, gini, tidak. Hanya firman Tuhan, only Jesus. Daripada saudara terkecoh dengan si ini si itu, langsung saudara ngadep tembok ini, only Jesus gitu. Jangan mau saudara ditipu setan. Kayak Hawa kan, tadinya gak mandang pohon pengetahuan loh. Ketika si ular, lihat tuh pohon pengetahuan. Tadinya gak lihat jadi, iya ya. Nah, kan kayak tadi kan makan juga, enak sih ya ini bakso goreng babi. Langsung, wah. Langsung habis Cisani maaf ya. Nah, jadi kita harus lihat dari buahnya. Kita harus menjadi jemaat kudus yang masuk ke ruang. Jadi gini saudara, ini masuk ke sini ya, yang dihitung kan, pelataran dalam masuk ke dalam kan. Tapi masuk sini pun ada levelnya lagi saudara. Saya hapus boleh? Hapus ya.
Jadi kalau masuk ke sini ada levelnya lagi. Dari sini ke sini ini tuh naik tangga terus saudara. Jadi semakin lama tuh bait suci makin tinggi, makin susah. Nah ini kan menunjukkan level iman kan. Jadi level iman pun harus bertumbuh. Nah ini kalau di Zoom misalnya sama saya ya, daerah yang ini nih yang paling dalam di sini. Itu tuh dibagi jadi 3 saudara. Ini adalah balai bait suci. Ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Di mana Tuhan berada? Tabut perjanjian ada di sini kan, tabut perjanjian. Jadi kita udah masuk pun gak bisa stop imannya saudara. Naik terus sampai masuk ke sini. Apa itu definisi dari kerajaan surga? Tempat hadirat Tuhan berada. Kita masuk surga kalau kita sudah bisa sampai level iman masuk ke sini. Tapi ini gak terjadi dalam satu malam saudara ya. Ini terjadi seiring kehidupan iman kita bergereja. Diproses. Jangan kecil hati, aduh saya udah gak mungkin lah bisa sampai ke situ. Semua bisa saudara. Kita semua berjalan bersama, amin. Semua lewat proses, makanya jangan heran. Aku makin melayani makin menderita ya, saya makin disakiti diginin. Aduh saudara, puji Tuhan kita lagi diproses. Kan kita kan banyak kotoran ya di hati kita, betul? Ini semua kan harus dikikiskan. Ya kalau gak lewat proses apalagi. Tuhan ajar aku untuk mengampuni. Biarlah kasih-Mu menjadi kasih-Ku. Tuhan kasih 1000 musuh di depan kita semua dimaafkan gitu. Datanglah musuh. Tuhan kenapa begini, kan kamu minta biar bisa mengampuni dan kasih Bapa. Betul kan? Kalau nggak ada yang menyakiti gimana mau mengampuni? Mengampuni gampang susah? Susah banget saudara. Lebih baik ya olahraga hilangin lemak dibanding ngampuni loh sebenarnya. Tuh iya tuh betul kan? It's better to exercise daripada nyakitin harus ngampunin. Gak gampang, makanya kita bisa mengampuni kalau kita dipenuhi oleh kasih Yesus. Yesus itu makan satu meja sama Yudas loh saudara. Yang dia tahu akan mengkhianati. Kita bisa makan sama musuh semeja yang Cici benci sekali gitu. Kalau bisa pura-pura kelempar cerot gitu. Susah saudara. 2 Petrus 3 ayat 18, di situ berkata kita harus bertumbuh, 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan sudah pasti didapat dari firman Tuhan. Ya. Nah jadi gimana supaya pekerjaan di akhir zaman ini bisa terjadi melalui gereja saudara. Semua dimulai dari iman. Iman apa? Iman di dalam firman. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang sejati, yang benar, bukan yang palsu, saudara ya. Baru kita bisa berkembang gerejanya, pekerjaan Tuhan bisa maju. Nah, pendeta senior berkata saudara, firman ini yang kita dengar, yang kita baca, kita dengar di khotbah, itu enggak sembarang loh saudara. Firman yang kita terima adalah firman yang menciptakan kita semua. Kalau kita percaya, beliau berkata, kalau kita percaya, baru firman bisa bekerja. Tapi kalau the moment kita gak percaya, firman gak bisa bekerja. Aduh kenapa ya udah beribadah hidup saya begini. Apakah firman itu kita percaya sepenuhnya? Kalau kita percaya kita akan melakukan kan saudara. Ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam anak-anak, dalam pasangan, semua kegelapan akan memudar. Bayangin ini, ruangan ini dimatiin semua saudara ya. Lalu seseorang datang nyalain korek api, beda gak langsung? Walaupun cuma satu cercah gitu. Itulah terang. Ketika terang itu masuk, kegelapan semua hilang. Cuman firman saudara. Nah sekarang kita lihat pekerjaan iblis itu sebenarnya simple kalau mau kita lihat secara satu kesimpulan. Membuat kita tidak percaya pada firman. Itu karena kalau kita punya firman, pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi saudara. Jadi yang iblis akan lakukan apa? Membuat firman itu tidak bisa berdampak kan. Makanya jemaat kudusnya dibikin tidak percaya. Seperti Adam dan Hawa saudara. Tuhan udah bilang, kalau kamu makan dari pohon itu kamu pasti mati. Si ular kan licik. Masa sih gitu?
Enggak lagi, kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Soalnya Tuhan gak mau kamu kayak dia. Makanya Tuhan larang kamu makan pohon itu. Jadi kan si Hawa mulai apa? Oh, jadi dari yang tadinya sama Tuhan jadi satu, gara-gara si setan ngomong, Tuhan gak mau kamu kayak dia. Dibikin jadi sama Tuhan jadi against kan, jadi melawan Tuhan, betul gak? Jadi gak suka Tuhan kan? Oh, jadi dia gitu, larang saya makan pohon ini. Firman Tuhan yang tadinya jadi sumber kehidupan mereka hilang nilainya. Sekarang mereka dengar perkataan setan, saudara ya. Setan. Ini dangdutnya ke bawah terus loh, Mam. Bahaya nih gara-gara kedua. Si Gary rekam lagi jadi merema loh maksudnya. Jadi setan, saudara, itu akan membuat kita tidak percaya. Kalau hari ini seperti apa? Ya gampang. Hari ini firman, kita dapat firman di mana? Kapan? Ya, di mana? Dari mana? Khotbah kan? Setan. Itu mah gak benar itu, gak sesuai dengan firman. Gak, itu mah perkataan pendetanya, bukan perkataan firman. Dibikin jadi, iya ya, firmannya ya terlalu gampang. Firmannya gak berkembang, firmannya gak ada bobotnya, gak bertumbuh. Saudara, firman itu adalah firman. Ada istilah firman terlalu gampang. Ada istilah firman tidak berkembang, sama dengan saudara yang ngomongin Yesus gak berkembang, Yesus terlalu gampang. Firman itu adalah Tuhan, saudara. Mau gampang, mau susah, bahkan di Sunday School sekalipun, firman adalah firman. Hormatilah firman, itulah Tuhan, saudara. Gereja Tesalonika berkembang dengan luar biasa dalam tekanan yang luar biasa. Kuncinya apa atau gak, saudara? Kita lihat. 1 Tesalonika 2:13. Semangat, masih semangat? Sleepy? Sleepy? Hungry? Sleepy? No? Niki oke? Kalau ngantuk gue mau kasih pertanyaan nih, Nik. Hadiahnya camtai. Oke. Nih, apa? Biar gak ngantuk baca. 1, 2, 3. Oh, mana? Salah. 1 Tesalonika 2:13. Wah, ini multimedianya ngantuk ini. 1 Tesalonika 2:13. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Main-main loh, saudara. Firman Allah bekerja di dalam kamu yang, jadi kalau nggak percaya firman gak akan pernah bekerja. Makanya hidupnya go down, gak ada, makin lama makin terpuruk, saudara. Firman gak bekerja, gak ada terangnya, semua gelap hidupnya. Firman Allah, perkataan manusia, kita tidak boleh menganggap firman Allah sebagai perkataan manusia. Ya valid, ada ayatnya kok, saudara. Kecuali ya ada pendeta khotbah tanpa kasih ayat, nggak buka Alkitab. Saudara nggak usah buka Alkitab, dengarkan saya saja. Nah itu saudara harus. Tapi kalau misalnya mungkin saudara kesini, anehnya ini gereja ayat terus, capek saya nulisnya. Justru bersyukur, saudara. Artinya semua yang bicara adalah firman. Dan gak main-main, saudara. Kalau firman itu disampaikan, pendeta menyampaikan firman. Ini bukan karena suami saya pendeta ya, saudara ya. Saya menyaksikan sendiri. Itu nyiapin firman itu bebannya berat sekali. Nambah kurang itu kena kutuk loh. Betul gak? Nggak main-main, daripada kayak gitu mending jadi jemaat biasa sebetulnya kalau mau cari aman. Tapi kalau Tuhan sudah jadikan seorang untuk jadi hamba Tuhan, ya kita lakukan dengan kekuatan dari bebannya berat, saudara. Gak sembarang ini tuh hidup dan mati. Jadi apa yang Tuhan bagikan itu adalah firman, saudara. Firman. Baru pekerjaan Tuhan bisa terjadi. Jangan menganggap remeh firman Tuhan. Jangan menganggap firman Tuhan sebagai perkataan manusia. Kalau demikian maka pekerjaan Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan dan dalam gereja. Ibrani 12 ayat 15. Vin? Ibrani 12 ayat 15.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dari mana akar pahit muncul? Dari orang yang menjauhkan diri dari mana kasih? Apa itu kasih karunia Allah? Firman, apalagi saudara. Menjauhkan diri dari firman, muncullah kegelapan. Nah, kegelapan itu jadi akar pahit. Tahu kan istilah akar kepahitan? Nah, kalau akar pahit gak segera diberesin, dikatakan apa? Menimbulkan, mencemarkan. Ya, karena memang begitu kalau orang lagi kepahitan. Lu tau gak? Si ini gini. Yang dengernya karena belum dewasa, belum bisa membedakan, kemakan. Iya. Jadi ikut akhirnya nyebar gak? Itulah bahayanya pekerjaan setan. Bahaya saudara. Adam udah dewasa atau belum secara iman di Taman Eden? Belum. Kalau udah dia gak akan dengerin si Hawa. Kan Hawa datang ke bawah perkataan setan kan? Dia harusnya bedain dong. Adam yang terima sendiri loh perkataan Tuhan. Harusnya dia kan enggak loh. Tuhan ngomong gini kok kamu ngomong gitu. Tapi dia terima. Dia gak bisa bedain saudara. Ini bahaya, makanya kita harus berhati-hati. Di akhir zaman, bukan dari dalam gereja saja, di luar pun akan banyak penyesatan. Ajaran sesat akan banyak di mana-mana saudara. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ketipu. Banyak kan sekarang ya, CUT banyak banget ya. Kristen progresi ya, banyak sekali saudara ya. Hati-hati. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika menerima firman Tuhan di gereja, jangan meremehkan. Tapi ambil firman itu sebagai firman Tuhan itu sendiri. Di saat Adam dan Hawa merendahkan firman Tuhan, di saat itulah mereka jatuh dan kehilangan segalanya. Semua aspek kehidupan penuh dengan masalah dan air mata. Tadinya kan bahagia saudara. Gara-gara meremehkan firman Tuhan, mereka jatuh. Berkat yang tadi luar biasa hilang dalam sekejap. Seremnya sampai kayak gitu saudara. Di zaman perjanjian lama di Padang Gurun, di gereja di Padang Gurun ada seorang tokoh bernama Korah. Saudara tahu Korah? Pernah dengar? Si Korah ya. Korah menganggap remeh firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Menganggap remeh, dia kan menganggap emangnya Tuhan cuma ngomong sama kamu ibaratnya. Kamu jangan sok ngatur jemaat yang lain ya. Emang kamu siapa? Korah kan ngomong kayak gitu saudara di Bilangan 16 1-3. Ya. Kita buka coba Bilangan 16 1-3. Vin banyak ayat gak apa-apa ya. Tuh multimedianya tekun sekali saudara. Udah? Lihat. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Satu dulu, saya bilang berapa sih? 1-3 betul. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang kedua untuk berontak melawan Musa berserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang berkenama. Artinya si Korah orang sembarangan bukan? Bukan orang sembarangan. Pemimpin loh saudara, ini ayat yang bilang loh ya. Ketiga, maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Tuhan yang pilih Musa. Tapi Korah bilang, lu siapa jadiin diri lu pemimpin? Mau mimpin-mimpin di atas jemaat kudus, kita juga semua jemaat kudus. Ini yang dilakukan Korah saudara. Dia menganggap remeh otoritas Tuhan, firman Tuhan. Semua perkataan yang disampaikan oleh Musa dari Tuhan tidak dianggap sebagai perkataan firman Tuhan. Bilangan 16 ayat 28. Bilangan 16 ayat 28. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Lalu bilangan 12 ayat 6-8. Ini yang Tuhan katakan tentang Musa saudara. Bilangan 12, 6-8.
Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dia dalam mimpi. 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi artinya setiap kali Musa ngomong, si Korah happy gak? Artinya dia sedang menantang Musa apa menantang Tuhan? Tuhan. Saudara tahu kan ujungnya akibat hasil akhir dari Korah? Binasa kan, ditelan sama bumi. Gereja adalah tubuh Yesus. Yesus adalah Tuhan atas gereja. Jadi ini bukan gereja si A, gereja si B, gereja si C, gereja si D. Ini gereja siapa? Tuhan, saudara, ini punya Tuhan. Siapa tuannya? Siapa kepalanya? Yesus. Yesus. Semua hal terjadi dalam kedaulatan dan otoritas. Kedaulatan dan otoritas? Tuh, ada apa ya? Kucing aja mau dengar firman Tuhan, saudara. Dari kemarin dangdut anak-anak naik, lagi kalau misalnya kucing datang gitu ya. Jadi bayangin saudara, gereja itu punya siapa? Bosnya siapa? Sekarang di sini ada yang punya perusahaan mungkin ya, bosnya saudara misalnya. Nah, yang ngatur siapa? Ya saudara, betul nggak? Ya kan? Misalnya Ajuma Kimchi Corporation, sebagai bosnya Ajuma Kimchi, yang ngatur rasa kimchi siapa? Yang ngatur porsinya, ngatur saatnya buatnya, ngatur pemesanannya. Bisakah customer, kenapa sih lu cuma bikin ini? Lah ini kan bosnya. Sekarang gereja punya siapa? Segala yang terjadi dalam kedaulatan. Kalau Tuhan gak izinin gak bisa terjadi saudara. Siapa kita? Siapa kita manusia? Betul gak? Kalau Tuhan gak izinin gak bisa terjadi sekali lagi. Jadi jangan menantang Tuhan saudara. Ketika kita membenci gereja, membenci segala peraturan dan ketentuan di gereja. Gue mah gak suka sama gereja ini gini. Loh siapa yang bikin saudara? Kalau bukan Tuhan? Kalau Tuhan gak mengizinkan bisa terjadi gak ketentuan itu? Gak bisa. Gak bisa. Aduh Tuhan kita maha besar. Masa kita mengecilkan Tuhan saudara? Membenci sesama jemaat. Membenci pendetanya. Pembawa pesan Tuhan. Kita sama dengan sedang membenci Tuhan. Karena Tuhan yang punya peraturan. Saya gak suka, bercanda ya, saya gak suka sama si kimchi ini. Berarti saya lagi benci sama yang buat kimchinya. Enggak ya, aku suka loh. Contoh ya. Nah, sekarang kita lihat Kolose 1, 16-18. Kolose 1, 16-18. Kita baca bersama ya. Semangat. Ini aku udah maju mundur saudara. Kita baca ya. 1, 2, 3. Delapan belas. Ya kan? Kalau tidak Tuhan izinkan, tidak dapat terjadi. Ingat itu saudara ya. Amsal 16 ayat 9 juga berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Amsal 16 ayat 9. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara, segala yang terjadi di gereja, percayalah itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan. Daud, saudara tahu Daud dong, ya kan? Daud satu-satunya tokoh di Alkitab yang disebut sebagai orang yang memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Luar biasa gak? Mau gak disebut gitu? Seorang yang memiliki hati yang sama dengan aku, ku. Mau gak Ci? Wah luar biasa sekali, berarti masuk surga dong. Gimana Daud bisa sampai seperti itu saudara, bisa Tuhan berikan pengakuan yang luar biasa. Kita lihat, itu tercatat tadi saudara catat ya, referensinya Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Hati Daud ini dikatakan sama dengan hati Tuhan. Hati yang seperti apa yang Daud miliki? Kita bisa lihat salah satu contohnya dari ketika dia dikejar oleh Saul, ya kan? Sudah tahu ceritanya kan?
Raja Saul mengejar Daud selama 10 tahun. Karena dia menganggap menganggap Daud akan memberontak. Ya, mengambil tahtanya. Dia jadi ingin bunuh si Daud. Karena Daud apakah mau melakukan itu? Difitnah kan? Sebenarnya enggak kan, Daud juga gak pernah mikir mau ngambil tahtanya Saul. Nah, waktu itu ketika dia dikejar, ini dikejar gak main-main saudara. Ibaratnya saudara ini buronan satu Indonesia. Ya. Kemanapun saudara pergi, saudara tuh diburon sama pemerintah loh. Yang buronan tuh yang cari saudara tuh pemerintah. Kabinet Jokowi gitu. Semua TNI, polisi semua cari saudara. Serem gak? Saudara mau pindah ke kota apapun, ketahuan kan? Ada intel, ada polisi, ada segala. Itulah Daud saudara. Belum dihianati orang-orang. Nah saat itu dia ketemu satu momen, misalnya si presiden lagi tidur di istana Bogor saudara ya. Dia bisa bunuh misalnya. Kalau si Daud ini hatinya tidak seperti Tuhan, dia bunuh gak? Bantai saudara. Tapi ketika dia memiliki hati yang sama dengan Tuhan, apakah dia bunuh? Ada kesempatan untuk balas musuhnya, apakah dia lakukan? Kita baca 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11. 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu marilah kita pergi. Daud percaya kedaulatan Tuhan. Jadi Daud bilang kalau emang Tuhan mau hukum, Tuhan akan hukum sendiri ya tadi. Kalau dia nggak mati oleh perang lah atau dia apa. Tapi jangan saya yang sentuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi hari ini pun kita pun harus ingat segala sesuatu terjadi atas kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ketika kita berdiri gak suka, kita sedang melawan Tuhan. Serem loh saudara, serem. Bagaimanakah hidup yang berpusat pada gereja dan pekerjaan Tuhan? Gimana supaya hidupnya berpusat pada gereja? Kita harus satu visi dan misi. Satu visi dan misi sama Tuhan. Baru kita bisa jadi satu berpusat pada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, visi dan misi Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu apa? Tadi kan di Matius 7 ayat 21 dikatakan hanya mereka yang mengenal kehendak Bapa. Jadi untuk jadi satu, untuk seperti Daud memiliki hati Bapa, untuk kita berpusat pada gereja kita harus tahu kehendak Tuhan. Saya mau tanya, ada yang ngantuk gak ya? Niki, are you sleepy? Apple, you sleepy? What is the will of God? Jangan nanti dia kapok kamu datang lagi saudara. Cipani, apa itu kehendak Tuhan di akhir zaman? Ya apa? Iya melakukan kehendak Bapa. Apa? Menginjil. Tujuannya untuk apa menginjil? Betul. Menjadikan semua bangsa muridku, mengajar. Karena Tuhan kan membangun kerajaan Allah kan. Jadi harus cari semua penduduk kerajaannya gitu. Ya. Nah ini bisa terjadi gak dengan tanpa umat kudus yang bergerak? Apakah tiba-tiba Cigina lagi tidur, dengarkanlah firmanku, ha gitu lagi tidur? Apple, are you awaken? No, I came here purposely. Apakah gitu? Kan ada yang nginjilin kan? Ada yang nyampein gitu loh. Nah Tuhan tuh pakai kita semua saudara untuk melakukan pekerjaan. Ini tugas kita di akhir zaman. Kerjaan dua saksi. Referensi Matius 28, 19 sampai 20. Matius 28, 19 sampai 20. Ini kan sama dengan yang dilakukan dua saksi di Wahyu 11. Ya, di Wahyu 11 ayat 3 sampai 5, saudara tulis aja. Di Wahyu 11 3 sampai 5, apa yang dua saksi lakukan? Mereka bernubuat. Ini kan mengajar, menginjil saudara. Ya, menginjil. Di sini dikatakan dari mulut mereka keluar api dikatakan. Ini kan perumpamaan ya. Jadi jangan ambil secara hurufiah ya saudara, minum bensin. Bukan gitu saudara ya. Tapi api ini apa saudara? Firman Tuhan. Jangan-jangan nanti ibu mertua kalau lagi masak hari Minggu mulutnya gitu saudara. Jadi firman Tuhan, jadi ibaratnya saat ini nih ya, jangan pernah lupa saudara.
Ini ada pelajaran yang detail tapi saya berikan secuplik ya saudara ya. Kita itu disebut sebagai masa tujuh hari. Ya. Nah ini dibagi jadi dua. Ada 3,5 dan 3,5. 3,5 pertama ini adalah masa kelimpahan. Saudara free flow terima firman. Ke gereja bebas, melayani bisa, ibadah gak ada yang larang, buka Alkitab bisa, Bible study bisa, buka Zoom, YouTube, Bible study semua bisa. Tapi ketika ini habis, masuk ke sini, gak ada lagi. Masih bisa ke gereja? Enggak. Bible study? Enggak. Ibadah? Enggak. Mau melayani? Enggak saudara. Gak ada lagi firman, sudah tidak ada lagi. Kelaparan rohani. Ini tertulis di kitab Amos. Ya, Amos berapa nih saya ada di bawah. Ada yang ingat Amos 3 ya kalau gak salah. 8 sampai, di Amos 3, 8 sampai 9 kalau gak salah. Akan terjadi kelaparan. Amos 8 ya? Oke, Amos nanti ada di bawah saya lupa jadi saudara. Nah ini ya. Jadi sekarang kita ada di mana? Iya dong ini kelimpahan sekali, makanan kelimpahan, firman kelimpahan. Free flow kan? Mau datang setiap hari ke gereja juga bisa kan? Kita ada di sini. Tapi pertanyaannya, di sini ada di mana di sininya? Sudah sangat dekat saudara. Sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Ini bisa dilihat dari tanda-tanda yang Alkitab katakan mengenai akhir zaman. Nah jadi jangan anggap remeh kesempatan ini saudara. Kalau kita take it lightly, kita anggap remeh. Nantilah. Ketika kita sampai sini, kita tidak termatrai, kita nggak belajar firman, nggak tahu apa-apa, bisa selamat gak? Di Wahyu 7, 3-4 dikatakan hanya mereka yang punya materai yang selamat. Jadi ini serem saudara di sini ketika ini terjadi, ini yang dikatakan di Alkitab, masa kesengsaraan besar. Besar loh saudara dan hebat, the great tribulation. Sampai dikatakan di Alkitab yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Serem banget. Sampai dikatakan kalau waktu ini tidak dipersingkat, bahkan orang yang dipilih pun tidak bisa selamat. Saking susahnya di sini. Antikris akan naik, akan berkuasa di dunia. Serem saudara. Jadi ini kesempatan kita. Nah iblis buat kita kehilangan fokus kan? Bukan ke sini fokusnya, tapi fokusnya apa? Pohon pengetahuan. Diri sendiri. Tersinggung, marah, maunya ini, maunya itu, tidak bisa terjadi, aku marah. Ini yang setan lakukan kan? Makanya ke gereja kita selalu tidak bahagia, karena penuh dengan aku. Ingat saudara, yang aku itu adalah orang yang di pelataran luar. Ini akan setan lakukan saudara. Pelayanan pun tentang aku. Firman pun harus yang sesuai dengan aku mau. Kalau tidak, ini salah. Yang salah firmannya apa diri kita. Gitu. Nah jadi pekerjaan yang harus kita lakukan menjelang akhir, kita terima, kita bagikan. Kita terima, kita bagikan. Memang Tuhan dari zaman ke zaman bekerja melalui manusia. Memang iya firman diberikan lewat manusia. Musa, Yeskiel, itu kan semua manusia saudara. Di akhir zaman firman pun bekerja lewat jemaat kudus. Lewat gereja. Makanya airnya keluar dari bait suci. Ini tugas kita saudara. Ketika dua saksi selesai menubuatkan firman, that's it saudara. Saudara mau cari pun udah gak bisa. Jadi kalau masih ada kesempatan melayani, kesempatan datang ke gereja walaupun tubuh capek, kehidupanku jadi gak ada hidup lagi di dunia. Loh bagus dong saudara. Kan ada orang bilang sejak ke gereja aku jadi kuper. Gak ada lagi kehidupanku di dunia. Siapalah aku ini? Lah anak raja saudara ya. Justru beruntung saudara dipisahkan dari dunia. Karena dikatakan di Wahyu 18 dikatakan keluar dari situ, keluar dari dunia. Kalau keluar udah gak ada hubungannya lagi, betul gak? Misalnya saya di sini, saya keluar, udah gak ada hubungannya lagi kan sama saudara. Jadi kalau kita keluar dari dunia, apa yang terjadi di dunia udah gak ada di hati kita, udah gak ada, dunia tuh udah gak ada. Kita cuma numpang lewat, kita kerja, tujuan untuk apa saudara? Saudara kerja tujuan untuk apa?
Why do you work? Why you earn money? Apa? To buy hammer? Why do you earn money? Waduh Niki luar biasa, dapat 1 camtai. Untuk beli makan kan? Beli baju. Saudara kalau saya di sini telanjang, saudara apa nggak lari? Kan saya harus punya uang buat beli baju. Saya harus beli makanan untuk bisa berdiri di sini saudara. Ini semua kan perlu uang, pekerjaan Tuhan. Setiap penginjilan semua butuh dana, betul? Itulah tujuan kita hidup saudara. Menggenapi pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi tujuan kita jangan lagi pohon pengetahuan, tapi kembali ke pohon kehidupan. Ya. Jam berapa sekarang? Oke. Ini masih saudara lelah sampai sini atau mau lanjut? Dikit lagi ya. Oke, saya udah shortcut. Oke, maaf ya kalau lama. Jangan dibenci ya saudara ya. Daging dan roh itu nggak pernah bisa jadi satu. Ya, daging dan roh nggak bisa jadi satu. Selalu berlawanan. Ketika kita beribadah dalam daging, buahnya pasti hanya ada perpecahan, perseteruan. Apa itu pelayanan yang di dalam daging? Pelayanan yang hanya memuaskan diri sendiri. Pelayanan dengan motivasi yang salah. Misalnya untuk kemuliaan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Pelayanan yang seperti demikian hanya akan membuahkan perpecahan di gereja. Ya. Referensi 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Makanya di Yohanes 4, 23 sampai 24, Yesus berkata bahwa dia mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita mau lihat buah-buahnya roh. Vin, buahnya roh. Galatia 5, 22 sampai 26. Galatia 5, 22 sampai 26. Ini buah roh, kebalikan dari yang tadi saudara ya. Jadi kalau mau memeriksa diri kita pohon apa? Lihat, cek aja dari buahnya saudara. Yang kita hasilkan buah yang mana? Apa aja buah kasih? Yuk kita baca. 1. Next, udah ya, 24 betul. Barang siapa? Kebalikannya kan, ini kan susah kan saudara. Kalau lagi keadaan baik mah gampang untuk lemah lembut, ya kan? Everything is fine. Hai Jessie, hai Ci, gitu kan. Coba dalam kondisi lagi bete dan kesel, stres. Hai Jess, apa sih lu nyapa-nyapa gua? Misalnya enggak Jess ya. Kan susah kan, kalau dalam kondisi lagi stres saudara, banyak tekanan di rumah, banyak tekanan dari pasangan, tekanan dari anak, tekanan pekerjaan, terus saudara ke gereja. Hai Van, diam ya, berisik tau enggak? Bisa gitu kan, nanti kan yang disapa, kenapa ya dia gitu kan. Makanya kita harus selalu diam dalam roh. Saudara ngerasakan kalau kita gak doa, gak baca firman, bolong aja. Misalnya biasa saudara bacanya segini, dikurangin segini, kerasa gak beda kekuatannya? Kerasa gak? Ya saudara setiap hari makan nasi 2 mangkok, sekarang dikurangin cuma setengah mangkok, kerasa lebih lemes gak? Itu jasmani, gimana dengan rohani? Ya. Tapi seringkali kita menganggap remeh yang rohani saudara, makanya kita gak bisa ngelawan semua hal, disakitin, balas ya, gak bisa nahan. Gitu. Ini bisa bertahan kalau bukan karena firman Tuhan. Jangan harap saudara, karena diri kita pasti akan terus melawan. Mana ada manusia yang suka disakitin gak ngelawan saudara? Ada? Ada di sini yang sakitin gak melawan? Bisa kalau pakai kekuatan sendiri? Pasti kita akan lawan kan? Enak aja lu pikir gue siapa? Gitu kan? Ya gue Nadia gitu. Oke. Kalau kita kembali ke surga, yang Tuhan cari apa? When we go back to heaven, what will God seek from us? Buahnya. Satu hal, iman. Betul sekali itu Ibu Elizabeth ya. Iman. Iman. Makanya dikatakan ketika anak manusia datang kembali, dia akan mencari iman di
bumi ini. Nah iman ya udah pasti firman Tuhan kan, iman dengan firman Tuhan ya jadi satu saudara. Nggak ada iman kalau nggak ada firman Tuhan. Jadi cuman itu yang abadi, itu kekayaan kita yang akan kita bawa pulang kekal. Jadi saudara adalah orang paling nggak bisa dibeli saudara. Mau punya berapapun nggak bisa beli pengertian akan firman Tuhan kalau Tuhan nggak kasih. Referensi Hosea 14 ayat 2, Hosea 14 ayat 2, 2 Korintus 4, 16 sampai 18, 2 Korintus 4, 16 sampai 18. Jadi gereja yang berdiri di akhir zaman adalah gereja yang dimana jemaat kudus percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Baru firman itu dapat bekerja di dalam gereja itu. Amin. Kalau kita ibadah, saudara datang ibadah, saudara hanya kasih 99% hati saudara. Di mata Tuhan ini ibadah yang palsu. Contohnya apa? Saudara duduk ibadah, cuma 1% aja saudara kehilangan gitu. Mikir yang lain misalnya. Lagi duduk ibadah, dengar khotbah, nanti siang makan apa ya? Ini ini di mata Tuhan udah serem nggak standar Tuhan? Jadi artinya ibadah itu, karena kita nggak bisa lihat Tuhan ya, kita nganggap Tuhan nggak ada gitu. Tuhan itu kan roh, Tuhan hadir kan, di ibadah Tuhan hadir kan. Lagi ngukur kita semua loh, di scan gitu. Nah, the moment kita kehilangan fokus, kita mikir hal yang lain, atau datang ke gereja untuk hal yang lain, di mata Tuhan sudah palsu. Palsu loh, ini benar yang ngomong pada senior saudara. Palsu, karena ini sesuai dengan ayat yang di Alkitab. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap, satu lagi. Segalanya, segenap, artinya satu pun gak ada yang disisakan. Baru itu ibadah yang sejati. Jadi benar-benar makanya gak main-main saudara masuk ke gereja itu lagi diukur loh. The moment saudara masuk, saudara diukur. Ini datang untuk apa? Ibadah dia gimana? Jadi kalau kita seperti itu diukurnya, jadi kalau kita ibadah kita duduk kan kita seperti sedang berperang, betul gak? Perang kan? Dan saudara masuk itu kan ibadah itu apa? Ibadah itu pengorbanan, betul gak? Kalau zaman dulu kan kalau ibadah itu ngasih korban bakaran kan? Jadi the moment kita bilang kita ibadah, ada yang dikorbankan. Apa yang kita korbankan? Oh banyak, diri sendiri terutama. Materi, waktu, tenaga, pelayanan kan korbankan tenaga saudara. Nah sekarang kalau korbankan diri sendiri, saudara masuk, misalnya saya masuk ya, saya gak suka sama Cigina misalnya. Enggak, ini bercanda ya. Tapi karena saya sedang beribadah, saya korbankan Cigina, misalnya gitu ya. Tapi kan gak boleh munafik. Artinya apa? Bunuh diri kan? Diri kita dibunuh. Gak ada lagi ini yang benci-benci. Semua dibuang benar-benar. Cigina, aduh ikan nila cantik-cantik ya di sana. Susah gak? Susah gak? Kan masuk ke sini kan pasti ketemu orang yang gak disukain sama saudara. Karena kita najemin besi sama besi. Saling menajamkan. Pasti ada yang gak kita sukai. Tapi masuk ke gereja harus sih artinya bunuh diri gak? Gak boleh munafik kan? Yes, dalam hati, kurang ajar ya kamunya lihat ya. Kan gak bisa gitu kan? Ibadah gak main-main loh saudara, ke gereja tuh gak main-main makanya. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau firman Tuhan saudara percaya dengan sepenuh hati, sekali lagi, pekerjaan Tuhan di akhir zaman akan terjadi lewat kita semua hari ini. Referensinya Kisah 4 ayat 4, Kisah 6 ayat 7, Kisah 9 ayat 31, Kisah 12 ayat 24. Kita baca salah satu ya. Kisah 6 ayat 7. Atau ini Kisah 9 ayat 31 aja Vin. Kisah 9 ayat 31, sorry. Kisah 9 ayat 31. Ini akan terjadi lewat gereja kita, lewat jemaat kudus di akhir zaman jika kita benar-benar percaya pada firman. Firman akan bekerja. Jadi saudara kegelapan apapun di hidup kita, ketika saudara pegang firman, saudara percaya, saudara lakukan, firman itu bekerja saudara. Pasti. Firman itu perkataan Tuhan yang hidup, masa firmannya mati? Bekerja dong, living and active bahasa Inggrisnya juga. Kita baca
Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin oleh pertolongan dan ini harus terjadi pada kita semua, amin. Mulai dari setiap diri kita. Makanya ketika bangun tidur, pendeta Sergio ngajarin, kalau bangun tidur bilang 3 kali, saya percaya firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Amin, amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk yang Kau telah berikan. Bapa, biarlah Kau yang sempurnakan setiap firman yang dibagikan. Biarlah tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala kami, tapi firman ini dapat benar-benar Bapa tertanam dalam. Dan kami benar-benar dapat memiliki iman untuk percaya sepenuhnya. Sehingga firman yang telah kami terima selama ini dapat bekerja aktif dan hidup Bapa. Memberikan seluruh kehidupan dan tenaga, kekuatan dalam kehidupan kami. Mengenyahkan segala kegelapan. Bapa, dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam bisnis, keluarga, bahkan ke gerejamu Bapa, banyak sekali kegelapan dan masalah. Biarlah firman-Mu Bapa terang ini datang ke setiap aspek kehidupan kami semua. Ke dalam gerejamu Bapa, mengenyahkan segala kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa Kau pulihkan setiap hati, Kau persatukan kami dalam firman-Mu Bapa, dalam roh dan kebenaran, sehingga kami dapat berfokus hanya kepada pekerjaan-Mu di akhir zaman ini Bapa. Biarlah kami semua dapat menjadi jemaat kudus yang sejati, 2 saksi di akhir zaman, 144.000 di akhir zaman yang termaterai, yang dapat beribadah di dalam bait suci-Mu, yang dihitung oleh-Mu Bapa. Sehingga kami semua dapat menggenapi kehendak-Mu di akhir zaman ini. Biarlah kami mengorbankan diri kami menjadi ibadah yang sejati. Biarlah kami tidak mencintai apapun selain Engkau dan mencintai yang lain di dalam Engkau. Kami menyerahkan Bapa komisi wanita ini, biarlah Engkau yang memegang setiap anggota, Engkau yang memegang setiap komisi dalam gereja ini Bapak, sehingga semua bertumbuh dalam kepenuhan kasih Yesus Kristus, menjadi gereja yang sehat, gereja yang aktif dan hidup dalam firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan.